Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang pada pembelajaran IPA. Tetap semangat, manjada wajada. Pada kesempatan kali ini, materi tentang gaya dan resultan gaya. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian gaya. 2. Menyebutkan jenis-jenis gaya. 3. Menyebutkan beberapa contoh gaya sentuh dan gaya tak sentuh. 4. Menghitung besarnya resultan gaya. Pengertian gaya. Apa itu gaya? Untuk menjawabnya, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Dua orang anak melakukan kegiatan berbeda. Seorang anak mendorong meja, dan seorang anak lagi menarik troli. Kedua benda ini akan berpindah, tentunya dengan adanya gaya. Dari ilustrasi tadi dapat disimpulkan bahwa gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dihasilkan dari interaksi dua benda atau lebih. Gaya disimbolkan dengan huruf F yang berasal dari kata force dalam bahasa Inggris. Satuan gaya dalam SI adalah Newton, biasa disingkat N. Alat untuk mengukur gaya dinamakan neraca pegas atau dinamometer. Perhatikan gambar dinamometer. Berikutnya, gaya merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang dipengaruhi oleh nilai dan arah. Misal, seorang anak mendorong lemari dengan gaya 5 Newton ke kanan. Artinya, nilainya 5 Newton bernilai positif karena arahnya ke kanan. Kemudian, seorang anak mendorong meja dengan gaya 10 Newton ke kiri. Artinya, nilainya negatif 10 N. Bernilai negatif karena arahnya ke kiri. Apa pengaruh gaya terhadap benda? Pengaruh gaya terhadap benda menyebabkan 1. Benda bergerak. Contoh, seorang anak mendorong meja atau memberi gaya, maka meja bergerak. 2. Bentuk berubah. Contoh, sebuah kaleng yang mula-mula berbentuk sempurna. Setelah dikenai gaya, bentuknya berubah. 3. Berubah arah. Contoh, bola yang datang lurus kemudian mengenai tiang. Diberi gaya, maka bola berubah arah ke atas. Jenis-jenis gaya. Pada umumnya, gaya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang dihasilkan jika dua benda atau lebih bersentuhan. 2. Gaya tak sentuh.
Gaya tersentuh adalah gaya yang dihasilkan dua buah benda atau lebih tanpa harus bersentuhan. Contoh gaya sentuh. 1. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan langkah tubuh. Contoh, orang yang mengangkat besi. Dua. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua benda yang bergesekan. Contoh, orang yang sedang berjalan atau berlari, terjadi gesekan antara sepatu dengan jalan. Tiga. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya tarik yang ditimbulkan oleh pegas. Gaya pegas timbul karena adanya sifat elastis. Contoh, karet pada busur panah setelah ditarik dan dilepaskan kembali ke posisi semula. Berikutnya, contoh gaya tersentuh. 1. Gaya magnet. Gaya magnet, gaya yang diakibatkan adanya tarikan pengaruh magnet. Contoh, mendekatkan ujung magnet dengan sebuah paku besi, maka paku akan tertarik dan menempel. Dua. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan benda bermuatan listrik. Contoh, ketika steker listrik dimasukkan pada sumber listrik PLN, maka terjadi aliran arus muatan listrik pada benda sehingga benda bergerak atau berputar. Tiga. Gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang diakibatkan gaya tarik bumi terhadap benda. Contoh, sebuah benda yang jatuh dari ketinggian A meter. Resultan gaya, simbol R. Jika gaya yang bekerja pada sebuah benda lebih dari satu, maka akan menghasilkan resultan gaya. Besarnya resultan gaya dipengaruhi banyaknya gaya, nilai gaya, dan arah gaya. 1. Resultan gaya. Bila dua gaya atau lebih bekerja pada benda dengan arah searah, adalah merupakan jumlah gaya-gaya yang bekerja. Ditulis dengan rumus R sama dengan F1 tambah F2 tambah seterusnya. Contoh, dua buah gaya mendorong sebuah benda dengan arah searah ke kanan seperti pada gambar. Maka besarnya resultan gaya adalah R sama dengan F1 tambah F2. Resultan gaya bila dua gaya atau lebih yang bekerja pada benda dengan arah berlawanan adalah merupakan selisih gaya-gaya yang bekerja. Ditulis dengan rumus R sama dengan F1 dikurang F2 bila ada dua gaya yang bekerja. Contoh, dua buah gaya mendorong benda dengan arah berlawanan. F1 mendorong ke sebelah kanan, sedangkan F2 mendorong ke sebelah kiri, seperti pada gambar. Maka besarnya resultan gaya adalah
R sama dengan F1 dikurang F2. Karena gaya merupakan besaran vektor, maka gaya ke arah sebelah kanan atau ke atas bernilai positif, sedangkan gaya ke arah sebelah kiri atau ke bawah bernilai negatif. Untuk lebih memahami materi atas, mari kita simak contoh soal berikut ini. 3 orang anak mendorong sebuah lemari searah ke sebelah kanan dengan gaya masing-masing 20 Newton, 15 Newton, dan 25 Newton. Hitunglah besar resultan gaya yang dihasilkan oleh ketiga anak tersebut. Untuk menjawabnya, gunakan rumus R sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dijumlahkan karena semuanya searah ke kanan. Diketahui gaya F1 sama dengan 20 Newton, gaya F2 sama dengan 15 Newton, gaya F3 sama dengan 25 Newton. Ditanyakan resultan gaya. Jawab, R sama dengan 20 tambah 15 tambah 25 sama dengan 60 Newton. Jadi besarnya resultan gaya sama dengan 60 Newton ke kanan karena bernilai positif. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Hitunglah resultan gaya dan tentukan arahnya. Untuk menjawab soal tersebut, gunakan rumus R sama dengan F1 tambah F2 kurangi F3. F3 negatif karena arahnya ke kiri. Diketahui gaya F1 sama dengan 40 Newton, gaya F2 sama dengan 20 Newton, gaya F3 sama dengan 35 Newton. Ditanyakan resultan gaya dan arahnya. Jawab, R sama dengan 40 ditambah 20 dikurangi 35 sama dengan 60 dikurangi 35 sama dengan 25 Newton. Jadi resultan gaya besarnya 25 Newton dan arahnya ke kanan karena bernilai positif. Selanjutnya, ayo kerjakan soal berikut ini. 1. Ahmad dan Andi masing-masing dengan gaya 35 Newton dan 45 Newton mendorong sebuah meja ke arah ke sebelah kanan, sedangkan Yandi mendorong ke sebelah kiri dengan gaya 40 Newton. Hitunglah besarnya resultan gaya dan tentukan arah resultan gayanya. 2. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di atas, hitunglah besarnya resultan gaya dan tentukan arahnya. Selamat mengerjakan. Sekian dan jangan lupa klik like and subscribe pada video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.